هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية Amilatun nasibah. Kenapa kata Allah amilatun nasibah? Melelahkan. Tasla naran hamiyah, maka dia dibakar, dipanggang dia. Kata Allah di surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali, ketika catatan amal diberi dari kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh khudhuhu faghulluh thumma al-jahim salluh. Kata Allah, adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, alangkah baiknya jika kitab catatanku ini tak diberikan kepadaku. Al-Haqqah ayat 25. Sehingga aku tak tahu apa isi kitab itu. Kenapa? Karena dia pingin tak tahu. Karena udah dia tahu bahwa dari kiri ini sesuatu yang bukan selamat, tapi kesengsaraan. Dia tak mau tahu dengan perhitungannya. Wahai, kiranya kematianlah yang menyudahi segala sesuatu. Mobil tinggal, rumah tinggal, emas tinggal, semua tinggal. Kematian adalah yang menyudahi segala sesuatunya. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Di ayat yang ke-28, ma aghna anni maliyah. Kalau dah catatan amal diterima dari tangan kiri, inilah. Lalu ditanya, kenapa tak berguna hartamu? Apa sebab? Ada, nanti akan saya sampaikan satu tema, judulnya juga ni'amun bila syukur, ketika nikmat tidak dibarengi dengan syukur. Salah satunya adalah al-mal, harta.
Apa kata Nabi? Innallaha innama a'taka hadzal mal litashtari bihil jannah. Sesungguhnya kata Nabi, Allah menitipkan harta itu kepadamu supaya engkau punya modal membeli syurga. Jangan kau balik, ku kasih kau modal, kau jauhi apa yang ku perintah. Lalai kau memenuhi perintah itu, kau sibukkan dirimu dengan modal-modal yang ku beri itu. Dikasih mobil, Allah kan pingin biar hujan bisa kau tembus ke masjid. Terbalik, hujan kau mall yang kau tembus. Ku kasih kau mobil supaya jalan-jalanmu bisa lancar. Kemana? Bisa jadi menengok rumah-rumah anak yatim, fakir miskin, sambil membawa sembako. Tidak, rupanya traveling, bawanya beras, bawa kompor, bawa tenda, pergi selfie ke gunung, ke laut, kemana, hilang solat, di tengah jalan mengantuk, tidur, hilang solat, sibuk mencari pemandangan. Itu baru satu titipan Allah. Jangan sampai dulu belum punya rumah, rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran. Begitu punya rumah, sholat tak ada, baca Quran tak ada, puasa tak ada. Hati-hati. Maka ini kata Allah, nanti titipan itu begitu di akhirat tak ada guna. Ma aghna anni maliyah. Sombong dia. Sombong itu kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas. Tak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Dengan hartanya sehingga dia seolah-olah tak ada yang bisa melawan dia. Semua bisa dia beli. Dia tak butuh dengan Allah, padahal dia tak tahu Allah yang memberi harta kepadanya. Tapi ketika itu tak ada guna harta bagi dia. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang dariku. Di hadapan Allah tak guna kau camat, tak guna kau kepala desa, tak ada bisa membelamu sekalipun kau presiden, gubernur, anggota dewan, tak ada. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang dariku. Apa kata Allah? Khudhuhu faghulluh. Tangkaplah dia, belenggulah tangannya ke lehernya. Summal jahim salluh.
masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini sinopsis kajian kita sore ini. Judul kita tadi Az-Zunub, dosa. Kata ulama begini, kaifa la takrah dzunuban kanat sababu suqutika fi ainillah. Bagaimana mungkin engkau tak membenci dosa? Artinya apa? Semestinya kau benci untuk masuk ke liang dosa, melakukan dosa. Mungkin tak solat, harusnya kau benci itu. Misal ada orang tidak mau mengeluarkan zakat, itu dosa itu. Apa kata ulama? Kanat sababu sukutika fi ainillah. Itulah menyebabkanmu jatuh rendah, terhina di hadapan Allah. Orang mikir kalau udah hebat, sombong, kuat, kaya, seolah-olah mereka di hadapan Allah itu dia tidak butuh lagi sama Allah. Padahal itulah awal kata Nabi istidraj. Allah ulur, makin jauh dari Allah, makin Allah ulur. Begitu dah sampai pada waktunya jatuh dia. Ini tu istidraj. Dia ni kaya, makin kaya kok sombong, makin kaya lagi Allah kasih, kaya lagi. Itu sebenarnya danger, posisi bahaya. Maka cepat-cepatlah bertaubat. Kemudian wa karahiyatin nasilak, dosa adalah termasuk apa? Karahiyatin nas, manusia akan membencimu tanpa kadang terasa bagi kita. Nanti akan saya terangkan. Sampai-sampai kata ulama, burung yang disangkar pun bisa mati karena seseorang berdosa. Hewan, tumbuhan, bahkan berbagai macam penyakit pun akan datang karena dosa. Wa mani'atul ihsan ilaik, dosa itu penghalang kebaikan-kebaikan. Kalau penghalang itu berarti ibarat air. Air itu ada, Allah tutup. Rezeki itu ada, tapi Allah tutup. Ibarat keran itu bekarat dia, padahal airnya ada, bekarat, ketutup. Apa yang membuat dia tertutup? Dosa, sehingga tak lancar rezekinya, sehingga kebaikan-kebaikan itu tersendat. Bukan Allah tak kasih, buktinya orang kafir aja Allah kasih. Itulah bedanya dengan orang yang beriman.
Itulah bedanya orang yang percaya bahwa Allah lah yang memberi nikmat. Maka apa? Allah tegur dia. Kalau tak percaya, coba buka Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Dapat 112. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Ada perumpamaan, kata Allah, sebuah negeri dulunya aman, tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Aminatam mutmainnah, aman, tentram, seketika berubah. Cianjur, Allah tegur cuma berapa? 5,8, 5,6. Itu baru satu titik. Padahal sebelumnya mah masjid tutup, pengajian ibu-ibu tak ada, azan dikumandangkan, orang tak sholat. Tapi yang terdengar di situ apa? Kristenisasi. Tak ada baca Quran. Kemiskinan, kelaparan. Tiba-tiba kalau kita dengar berita selama ini di Jawa, padahal di sini hujan, di Jawa kering, gagal panen. Tiba-tiba apa yang terjadi? Supaya pingin subur, panen, dibuang ke laut buat sasajen. Allah marah. Coba apa kata kunci dosa di situ? Fakafarat bi an'amillah. Apa artinya? Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Bu, pengajian begini nih, ini pasak. Ibarat meja ini kan karena dipaku, ini ada pasaknya, pengikat. Kalau pasaknya tak ada, maka ini lihat nih, kalau ini tak dipaku, cabut.
Makanya di surah An-Naba itu kata Allah wal jibala autada. Ketika pasak meletus, habislah. Fakafarat bi an'amillah. Angin kencang. Saya ingat betul 2 pekan yang lalu ceramah di sini, angin mati listrik. Itu paling berapa kekuatan angin? Relawan, saya ada kawan berangkat ke Bandung sana, ke Jawa Barat, Cianjur, Sukabumi. Dia katanya gempa itu nih, saya contohkan. Gempanya begini. Gelombang. Bu, orang punya rumah gedung itu, cerita teman-teman ini, kolam renang ada, mobil ada, kamarnya 8, megah mewah. Apa dia bilang? Saya tidak mau lagi di rumah, lebih enak di tenda. Tengok, udah datang bungkusan mayat, terimpit, goyang, bongkar mayat, angkat, masuk. Trauma, lebih enak tidur di tenda. Sudah lebih 30 kali gempa susulan. Trauma. Coba lihat, kalau sempat ini aja jatuh ke kepala, ayam penyet juga kita. Apalagi semua pelapon ini, panik. Makanya kata Allah di surah apa tuh? An-Nazi'at sama Al-Haqqah. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Coba buka itu, biar tahu kita masih di dunia baru angin. Kalau nanti terjadi hari kiamat, kata Allah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Dapat? Tiga empat. Apabila malapetaka hari kiamat datang, gunung meletus, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha fa idza ja'atit tammatul kubra. Saya potong sebentar. Hari apa? Jumat malam ada kawan saya di provinsi pulang dinas dari Jawa Barat, Sukabumi. Dia bilang apa? Ustaz, kami di hotel tingkat 3, datang gempa. Saya merinding banget. Maaf cakapnya bu, berkolor-kolor, beranduk-anduk lari, tak ingat apa-apa. Hotel itu tadi, bekol,
sekencang, tak boleh lift digunakan. Kalau lagi gempa lift tak boleh. Akhirnya tangga itu selamatkan diri kalian, lompat, bum 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 bum. Kata Allah begini di ayat 35, coba lihat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat apa yang telah dikerjakannya, neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, wa asaral hayatad dunya, orang solat pergi ke kafe makan, orang solat subuh sampai isyraq dia goes naik sepeda bisa, subuh tak bisa ke masjid, berkilo-kilo bisa. Melihara anak yatim tak bisa, memelihara kucing anggora 10 pun bisa. Membangun rumah kos di mana-mana bisa, membangun masjid tak bisa. Yang penting otaknya dunia. Na'udzubillah min dzalik. Rumahnya dibungkus pakai cat jotun, pakai cat-cat itu berpuluh-puluh juta sampai upahnya, pagarnya puluh juta. Rupanya rambutnya tak dibungkusnya. Harga jilbab paling mahal berapa? Lebih cantik sekarang nengok nangka lagi, Jambu Citra, dibungkus. Kenapa? Takut busuk. Tak takut dia neraka. Kata Nabi, dia tak mencium bau syurga. Kenapa? Dia berpakaian tapi seperti telanjang, terlalu tipis, terlalu ketat, dan dia tak menutup auratnya, sehingga Allah haramkan kepadanya mencium bau syurga. Tak tercium. Jauh betul neraka dia. Jok mobilnya 10 juta harganya. Jok. Spraynya beratus-ratus ribu harganya. Kitchen setnya, tasnya aja ada lemarinya dibungkusnya, tupperware-nya ada lemarinya dibungkusnya. Jangan lecet. Tapi kenapa auratnya tak ditutup ni? Inilah terbalik dunia ni. Wa asaral hayatad dunya. Kata Allah di surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Apa kata Nabi begini? Man ahabba akhirata adarra dunya. Siapa yang cinta kepada akhirat, pudar dunianya. Wa man ahabba dunyahu adarra akhiratah. Yang cinta kepada dunia, maka pudar akhirat. Maka kata Nabi apa? Fa'asiru ma yabqa ala ma yufna. Kejarlah yang kekal dari yang sirna. Oh, mantap di sini. Jangan kau balik. Jangan kau kejar yang sirna. Pakaian yang kau pakai lapuk, makan yang kau makan besok pagi jadi ampas.
tapi akhirat yang kau tabung itulah yang memberi cahaya di dalam kuburmu. Sedekah. Kata Nabi, wahai istriku Aisyah, ada lagi ndak? Nabi menyembelih seekor kibas kambing, bungkus-bungkus bagi bungkus. Ada yang terlambat meminta. Kata istrinya, suamiku ada tapi udah tulang-tulang, sayap-sayapnya. Itu pun untuk kita. Kata Nabi, itu pun kasih aja lah. Karena sesungguhnya yang kita beri inilah harta kita yang sesungguhnya, yang kita makan. Coba, yang kita kasih inilah harta kita yang sesungguhnya. Kapan dipanennya? Di akhirat. Bahkan sebelum pun di akhirat, di dunia saja udah Allah balas. Coba itu. Maka hati-hati. Kalau kita lihat di surah yang selanjutnya Abasa, coba lihat Abasa. Saya tadi mau menerangkan bagaimana hiruk pikuk kengerian baru 5 skala Richter. Kata Allah di surah Abasa, fa idza ja'atis sakhah. Dapat 33. Apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Ini baru datang angin. Gimana kalau sangkakala? Tak terbayang sama. Baru kita masih di dalam hotel, di tingkat 3 yang saya ceritakan tadi, itu sudah lupa segalanya, auratnya pun dah lupa dia. Sekokoh itu hotel, baru Allah gini aja sikit 5 berhamburan. Coba lihat, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tak sempat lagi memanggil anakku, ma, ayah, emas, pajero, Tupperware, selamatkan Tupperware. Hah? Baju favorit tak sempat. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur, tiada lagi gunanya harta. Habis, tinggal. Kata Nabi apa? Yutba'ul mayyit salas. Mati orang, dikebumikan, dimasukkanlah dia ke dalam tanah. 3 yang mengikuti, keluarganya, ahluhu, kemudian maluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji' isnan. Kata Nabi,
Yang dua pulang, tak tahan dia di atas kubur, tak tahan. Yang dua pulang ini apa? Keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahid, satu yang cuma tinggal di situ. Itulah amalnya. Begitu ditengok amalnya, dosa semuanya. Macam mana? Na'udzubillah. Ini kata Allah, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ibu dan bapak, dari istri dan anak-anak, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan masing-masing. Maka dosa yang termasuk yang akan saya sampaikan apa itu? Adalah kufur nikmat. Fakafarat bi an'umillah. Kufur nikmat itu salah satu di antara faktornya apa? Dia mendusta. Coba buka surah Al-A'raf ayat 96. Dapat? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu. Itu tuh. Sekiranya RW ini, kalau kita buat lingkup terkecil, sekiranya desa ini, yang besar itu negeri ini, orang-orangnya itu beriman, bertakwa, pengajian datang, azan apalagi, dikasih harta, dihitung nisabnya sampai zakat, sanggup dia haji, berangkat haji, ada anak yatim dipelihara, orang miskin dikasih makan. Aman? Aman. Coba baca Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Dia yang memberikan kita kenyang setelah lapar, wa amanahum, dialah yang memberi kita kenyamanan setelah takut. Coba ini kata Allah, sekiranya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pasti kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi, hujan secukupnya, maka ditampung oleh tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, maka bagus, subur, ikan-ikannya pun segar, buah-buahannya pun tak kekeringan, segar. Coba kalau hujan 3 hari 3 malam, yang hujan-hujan tuh Bu, pulanglah saya di sini, udah hampir setengah meter sih. Betul kan? Itu rasanya baru mulai ceramah, baru hujan. Setengah jam atau 45 menit itu setengah meter. Gimana kalau 3 hari 3 malam? Hah? Coba saya baca tafsirnya begini.
Di situ kan ada kalimat barakat. Apa arti berkah? Kata ulama tafsir, orang beriman di suatu negeri, orang bertakwa di suatu negeri, Allah turunkan keberkahan. Apa arti berkah? Berkah itu kata ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau keluarga berkah, suami istrinya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dah bertengkar, bukan berkah tapi laknat, murka. Harta kalau berkah gimana Bu? Bertambah. Masya Allah. Badan kalau berkah apa Bu? Sehat. Makanan dimakan, kenapa dibacakan apa doa makan? Hah? Coba apa arti Allahumma barik lana? Ya Allah, berkahi. Barakallah lakuma wa baraka alaih. Doa lagu Mahir Zain tentang menikah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Menikah aja doanya berkah. Coba, apa doa Nabi di waktu pagi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Gimana mau berkah? Nabi berdoa kau tidur, mana berkah? Tak dapat doa Nabi orang yang tertidur. Coba hitunglah berapa banyak di dunia ini Nabi ajarkan tentang berkah. Syaratnya iman, takwa. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Maka kufur nikmat, ni'amun bila syukur, yang tak bersyukur ini, nih ada buku saya bawa, teringat betul saya. Surga dan bidadari. Ada di sini ditulis orang-orang yang paling pertama masuk surga. Ini dia. Di antaranya adalah orang-orang yang selalu memuji Allah. Standarnya apa? Alhamdulillah. Coba Masya Allah. Kata Nabi apa? Afdalul ibad yaumal qiyamah al-hammadun. Hamba Allah yang paling mulia nanti di hari kiamat itu adalah yang hammadun. Kalau bahasanya hammadun ini kan jamak. Memang begitu dia betul-betul
selalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kata ulama begini, supaya tak ingkar janji, supaya tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah, janji-janji Allah, 4 standarnya. Kalau 4 ini kita tak tunaikan, maka kata Allah tadi, walakin kazzabu, pendusta. 1, ucapkanlah alhamdulillah. Ibu duduk bersila, menyandar, mau ke kiri, ke kanan, masih bisa. Tadi saya kajian subuh di Masjid Amaliyah di belakang Koki Sunda. Setiap pekan kedua, seorang atuk ke masjid, dia begitu sholat tak bisa dia tawarruk. Jadi tawarruk dia begini, kaki ini cacat, atuk-atuk. Jadi kalau ada orang kakinya sehat tak sholat, tak bersyukur dia. Ada seorang ibu, waktu saya ceramah ke RAPP, semobillah sama kami karena dijemput oleh transport pabrik perusahaan. Ibu ini gagal ginjal, masih muda, sehingga Bu cuci darah sepekan itu 2 kali ke awal bros. Cuci darah. Pernah ngelihat cuci darah Bu? 2 kali sepekan. Berarti selama sebulan berapa kali? Masuk lagi. Saya tanya, kalau enggak dicuci kenapa? Bengkaklah nanti kaki saya ni Pak Ustadz gitu. Bengkak. Saya bilang, ya Allah, ginjal ini, ginjal. Rupanya dia yang mencuci darah kita ini. Kalau tak ada ginjal ini, rusak ginjal kita, bongkaklah ini nanti semua, sakit. Coba, saya tahu, saya ini tahu, tapi saya mau menceritakan bahwa ada riwayat ketemu orang. Ibu lebih yakin. Saya pikir, ya Allah, ya Rabb, 8 kali pulang balik dari Kerinci ke rumah sakit itu memakan waktu 1 hari. Antri pula, sesama yang Allah uji mereka penyakit ginjal. Gimana suaminya, gimana anaknya, gimana aktivitasnya? Kalau 8 hari aja udah pulang balik mencuci darah saja. Kita risoles masuk, kolak masuk, gulai lomak masuk, lotek masuk, cendol masuk, Nutrijel masuk. Orang kalau dah begitu ginjal, makan banyak tak bisa, tak makan tak bisa. Tengok ni mak-mak gopuak-gopuak juga. Apa nak lewat sado lewat. Kecuali kapal selam, itu pun kena keras. Ada pula empek-empek kapal selam lewat juga. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Ini kalau baru dihidang makan, kayaknya kurang asin, tapi makan juga. Pergi ke rumah orang bertamu, astagfirullah, kok kayak gini aja makanannya, padahal kaya dia. Apa orang celit nih, makannya juga. Alhamdulillah. Coba, ini mohon maaf, saya mau bukan protes mak-mak, karena mak-mak nih lidahnya bersilatnya kencang. Tahan, alhamdulillah. Tegur, Bu, alhamdulillah. Kenapa? Mereka orang-orang yang termasuk jalan tol masuk syurga. Alhammadun fis sarra'i wad dharra yahmidunallaha hamdan katsira. Mujinya bukan sekali tapi sering, baik di kala lapang, sempit, senang, susah. Itu hadis keduanya. Supaya kita ini tak termasuk orang yang berdusta dengan nikmat Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka kalau bisa ketika berzikir tu alhamdulillah, langsung barengi dengan nikmat Allah ke kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka nanti menetes air mata. Tadi malam saya menjenguk, ikut juga sama mertua saya, Nenek Endriati Yusuf. Ada adiknya sakit dari Taluk. Sakitnya sakit kuning, kalau tak salah empedunya kuning semuanya, kuning. Ya Allah, ya. Maka menengok keluarganya, bawa makanan, hibur. Tadi malam hujan-hujan, tadi malam pergi kami menengok. Di situ saya banyak belajar, bersyukur. Ya Allah, kurus 10 kilo udah susut sekarang. Saya manggil tante ke dia. Tante ini dulu pandai memasak. Waktu saya nikah dia memasak. Anak saya 5 akekahan, tiap ada acara dia datang dari Taluk tu memasak. Masak soto, masak kuah, masak. Jadi begitu dapat kabar saya jenguklah dia. Kuning semua. Jadi saya lewat istri ini bilang, banyakkan istighfar. Astaghfirullah. Kenapa istighfar? Ini resep yang kedua nih. Coba buka ibu yang terakhir ini, dalil kita. Nanti akan saya tuntaskan yang 4 tadi, supaya bicara antara senang susah, lagi sakit, apa yang itu. Coba buka Surah Al-Anfal ayat 32-33. Di ayat 33 itu Al-Anfal, kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Azab itu diundur sama Allah. Penyakit apalagi kalau mereka yastaghfir. Apa itu yastaghfir? Istighfar. Ayat 32-nya kata Allah, ini orang musyrik menantang Allah. Apa mereka bilang? Kalau benar Al-Quran ini ya Allah, turunkanlah hujan batu dari langit, atau azablah kami dengan azab yang pedih.
Kata Allah, aku tak mengazab mereka wahai Muhammad selagi engkau ada di antara mereka. Dan aku tak mengazab mereka, kata Allah, selagi mereka meminta ampun. Maka ucapkanlah istighfar. Masya Allah. Itu tadi malam banyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah kata ulama yang saya bilang tadi. Keran-keran yang bekarat tadi, kalau istighfar lancar nanti. Coba baca surah Nuh. Surah Nuh kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kata Allah, Allah itu maha pengampun, maka banyakkan istighfar. Faqultu astaghfiru. Solat pernah tinggal, istighfar. Malas ibadah, istighfar. Maka kata Nabi apa? Aku Nabi sehari itu 80 kali aku istighfar, bertaubat. Mi'ata marrah, 100 kali. Kita siapa? Allahu Akbar. Makanya, Bu, pernah kalau tak salah saya bacakan di sini, ada namanya Sayyidul Istighfar. Dikumpul di situ ada 2. Ya Allah, engkaulah Rabbku. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Kau yang ciptakan aku. Aku ini hambamu. Wa ana abduk. Aku ini dalam perjanjianmu. Wa wa'dika wa ana ala ahdik. Aku penuhi janji itu semampuku. Wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berlindung dari segala kejahatan dosa yang aku perbuat. Ya Allah, aku akui banyaknya nikmat yang kau titip kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, karena tak ada yang mampu mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu dia. Ya Allah, aku akui banyaknya nikmat yang kau titip kepadaku, dan aku akui banyaknya dosa yang aku perbuat. Bu, kalau rumah sudah ada, mobil ada, suami ada, anak ada, uang tabungan ada, mau makan enak, mau tidur spring bed enak, AC-nya pun enak, rumah kita luas. Apa yang mau kau cari lagi di dunia ini? Maka pujilah Allah. Satu tadi apa? Ucap alhamdulillah. Yang kedua, akui bahwa nikmat Allah itu dari Allah. Syukur itu memberikan pengakuan kepada Allah bahwa Allah yang memberi nikmat, bukan kita yang hebat. Hati-hati. Ibu sempat bilang, kalian kalau ibu tak ada, kalian tak makan, tak boleh. Kalau bukan karena ibu, kalian tak lahir, tak boleh. Kadang jatuhnya sombong. Hati-hati. Tapi awali dengan alhamdulillah, izin Allah. Makanya Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah,
la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Yang ketiga, syukur itu biar terhindar dari mengingkari nikmat. Apa itu? Gunakanlah nikmat itu untuk di tempat yang baik. Kaki dikasih supaya melangkah ke tempat yang baik. HP dikasih supaya bisa menelpon suami. Jangan kau telpon suami orang. Handphone dibelikan suamimu supaya kau bisa selfie, kau kirim fotonya kepada suamimu. Jangan kau kirim ke Facebook, nanti ditengok suami orang. Perhiasan apa namanya ini, make up yang dibelikan oleh suamimu itu supaya kau berhias di depannya. Jangan sampai kau berhias di hadapan laki-laki orang. Niatkan itu. Duit supaya bisa kita beramal. Itu namanya syukur. Menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu syukur. Jangan nikmat dikasih malah digunakan untuk maksiat. Itulah tadi kufur nikmat. Yang terakhir, supaya tak ingkar dari kepada nikmat, berbagi. Itu dia. Allah menginginkan terkadang nikmat itu lewat kita. Bukan cuma untuk kita. Itu yang dahsyat bersyukur, itu paling tinggi. Kenapa? Lewat kita, lewat rekening kita, lewat dapur kita, lewat pekerjaan kita. Masya Allah. Itu Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf ya, undur diri. Dan ini sudah hampir jam 6 ya. Tak terasa. Kalau ibu enak dekat, saya banyak agenda, saya habis ini habis maghrib lagi. Jadi sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah. Kita sama-sama mengamalkan, sama-sama mendoakan. Saya doakan ibu, semoga ibu-ibu ini disayang oleh suaminya. Semoga ibu ini sama-sama kita doakan berkasih sayang keluarganya. Allah jadikan anak-anak kita penghafal Quran. Kita angkat tangan kita. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami. Terima taubat kami. Ampunkan kelalaian kami, baik disengaja atau tidak. Ya Allah, sayangi kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami kepada suami kami, anak-anak kami. Ampunkan dosa kami. Sekiranya nikmat yang kau titip itu yang membuat kami pernah jauh darimu, lupa mengingatmu. Ya Allah, ampunkan dosa lisan kami. Sekiranya lisan ini jarang berzikir mengingat, sekiranya lisan ini pernah menggunjing, pernah menghina. Ya Allah, ampunkan lisan kami. Ya Allah, ampunkan dosa mata kami. Ya Allah, hadirkan mata ini, mata yang mudah membaca Al-Quran, mata yang mudah menangisi dosa-dosa.
Ya Allah, ampunkan dosa tangan kami, telinga kami, sekiranya telinga ini pernah mendengar apa yang Kau tak ridha itu didengar. Ampunkan dosa kaki kami, sekiranya kaki ini pernah melangkah ke tempat yang Kau tak ridha itu dilangkahkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.